Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok G pada mata kuliah pengembangan instrumen akan menyampaikan materi terkait dengan testing, measurement, assessment, dan evaluation in education research. Sebelumnya perkenalkan, saya Arinta Briliana Prabawanti dengan NIM 420141853 dengan ketiga teman saya, yaitu Triza Ayu Agustin dengan NIM 420141826, Rizky Nurul Hayati dengan NIM 420141806, dan yang terakhir Afifah Putri Yasminia dengan NIM 420141813. Saya sebagai penyampai materi pertama akan menjelaskan tentang testing. Yang pertama, tes atau kuis digunakan untuk menguji pengetahuan seseorang tentang sesuatu untuk menentukan apa yang dia tahu atau yang telah dia pelajari. Nah, tes ini biasanya juga digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan dari seseorang dan juga tingkat keterampilan dari seseorang. Ini diambil dari jurnal Dr. Siba tahun 2017. Nah, selanjutnya di sini juga ada beberapa jurnal yang saya gunakan. Yang pertama adalah pengujian dan motivasi belajar, di mana saya mengambil inti bahwa pengujian ini dapat memperkecil wilayah motivasi belajar. Nah, pada artikel yang ditulis oleh Wine dan juga Ruth pada tahun 2003 mengenai pengujian dan motivasi belajar menunjukkan bahwa belum atau masih kecilnya penelitian mengenai motivasi pengujian terhadap motivasi belajar siswa, di mana dia juga menemukan bahwa pengujian ini dapat memperkecil wilayah dari motivasi belajar daripada siswa itu sendiri. Yang selanjutnya adalah pengujian pada fungsi pembelajaran atau belajar. Nah, di sini dalam artikel yang ditulis oleh Sean dan kawan-kawan pada tahun 2011, di mana pengujian itu dapat mencapai fungsi dari pembelajaran. Jadi dengan melakukan pengujian pada proses pembelajaran itu juga dapat meningkatkan atau membuat pencapaian pada fungsi pembelajaran. Itu yang saya peroleh dari artikel jurnal Sean dan kawan-kawan pada tahun 2011. Yang selanjutnya adalah pengujian terhadap keterampilan. Nah, ini saya dapatkan di mana pengujian itu sendiri dapat juga menghasilkan atau meningkatkan hasil belajar dari keterampilan. Di mana di sini hasil belajar akan dapat meningkat hanya dari atau melatih siswa dengan menggunakan pengujian daripada melatih siswa dari melakukan latihan keterampilan secara terus-menerus. Nah, selanjutnya adalah pengujian itu sebagai salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru, di mana kompetensi pengujian ini juga menjadi landasan dalam memaksimalkan pembelajaran di kelas. Ini ditulis oleh Daniel dan juga King pada tahun 1998. Untuk yang selanjutnya, tipe testing. Di sini saya mengambil 3 tipe testing yang bisa saya peroleh. Yang pertama adalah tes hasil belajar, di mana tes hasil belajar ini dapat menilai keberhasilan pengajaran. Jadi tes hasil belajar ini dapat digunakan sebagai keberhasilan dari pengajaran dan juga untuk mengidentifikasi kelemahan dari peserta didik sendiri. Yang kedua adalah tes diagnosis, di mana di sini tes diagnosis itu bisa digunakan sebagai literatur pengujian jalur pembelajaran. Ini bisa digunakan oleh peserta didik secara mandiri untuk menentukan program pembelajaran. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah tes penempatan. Nah, tes penempatan ini sesuai dengan namanya, peserta didik ditempatkan sesuai dengan hasil dari tes yang mereka ikuti untuk mengikuti dalam suatu program pembelajaran. Ini ditulis juga oleh Dr. Seba pada tahun 2017. Mungkin untuk tipe testing hanya itu. Untuk
materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triza Ayopustin, NIM 4201418026. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu pengukuran dan skala pengukuran. Di sini telah terdapat definisi pengukuran menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Chang Losi. Beliau menyatakan bahwa pengukuran itu merupakan suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu menurut Al-Wasilah, beliau menyatakan bahwa pengukuran merupakan proses yang mendeskripsikan performance siswa dengan menggunakan suatu skala kuantitatif. Yang ketiga yaitu menurut Arik Kunto dan Jabar, beliau mengatakan bahwa pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu hal dengan satuan ukuran tertentu sehingga sifatnya menjadi kuantitatif. Jadi pengukuran itu merupakan suatu proses sistematik dalam menilai dan membandingkan suatu objek yang diukur dengan menggunakan skala kuantitatif. Pengukuran ini diatur dengan kaidah-kaidah ataupun indikator-indikator yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis skala pengukuran. Terdapat 4 jenis skala pengukuran dalam statistika. Yang pertama yaitu skala nominal. Skala nominal ini merupakan skala yang paling lemah atau paling rendah di antara keempat skala lainnya. Skala nominal ini hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama ataupun predikat. Skala ini digunakan untuk mengklasifikasikan objek individual atau kelompok dalam bentuk kategori, contohnya agama, jenis kelamin, golongan darah, ras, dan lain-lain. Yang kedua yaitu skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala yang lebih tinggi dari skala nominal. Skala ordinal bisa saja disebut sebagai skala peringkat. Skala ordinal ini menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik tertentu. Contohnya yaitu tingkat pendidikan, peringkat kelas, dan tingkat kepuasan. Yang ketiga yaitu skala interval. Skala interval memiliki karakteristik seperti skala nominal dan skala ordinal dengan ditambah karakteristik lain yaitu berupa adanya interval yang tetap. Contohnya yaitu pengukuran terhadap suhu udara. Yang keempat yaitu skala rasio. Skala rasio ini merupakan skala yang paling tinggi dari keempat skala ini. Skala rasio memiliki semua sifat-sifat skala dan memungkinkan menyatakan perbandingan kedua nilai suatu variabel. Contoh dari skala rasio ini yaitu pengukuran pada berat badan. Selanjutnya yaitu mengenai jenis skala pengukuran untuk merancang jenis skala pengukuran yang tadi pada penelitian. Terdapat 5 skala pengukuran dalam merancang skala pengukuran pada penelitian. Yang pertama yaitu skala Likert. Skala Likert ini merupakan skala yang paling mudah dan paling sering digunakan dalam penelitian. Skala Likert ini merupakan menggunakan beberapa butir pertanyaan untuk mengukur perilaku individu dengan merespon 5 option pada setiap butir pertanyaan. Yang kedua yaitu skala Goodman. Skala Goodman ini menggunakan skala kumulatif di mana jika individu setuju pada butir pertanyaan tertentu, maka individu tersebut juga setuju pada semua butir pertanyaan lain yang lebih lemah. Selanjutnya yaitu skala semantik diferensial. Skala ini dikembangkan untuk menganalisis 2 masalah yaitu pengukuran populasi dan multidimensional pengungkapan dimensi yang belum dikenal atau diketahui. Yang keempat yaitu skala rating. Skala ini digunakan untuk observasi, untuk menjelaskan, menggolongkan, menilai individu, atau skala rating ini sebagai alat pengumpul data yang berupa suatu daftar yang berisi ciri-ciri tingkah laku ataupun sifat yang harus dicatat secara bertingkat. Yang terakhir yaitu skala Thurston. Skala ini untuk menduga preferensi individu dengan menggunakan nilai frekuensi responnya.
Posisi dari butir-butir pertanyaan dapat diperoleh dengan mengambil rataan dari persentil sebaran normal baku berdasarkan proporsi preferensi responden terhadap sebuah butir pertanyaan. Baik, seperti itulah penjelasan saya mengenai pengukuran dan skala pengukuran. Semoga bermanfaat dan selanjutnya terdapat penjelasan mengenai assessment. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Elianawati, MSI. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Rohayati, NIM 42014181006, akan menjelaskan mengenai assessment. Apa yang dimaksud dengan assessment? Istilah mengenai penilaian, mengenai evaluasi, mengenai pengukuran, tes di dalam dunia pendidikan, ini merupakan sesuatu yang lumrah dalam hazanah kebahasaan di dalam dunia pendidikan. Namun, bagi sebagian orang, mengenai assessment ini masih menjadi istilah yang umum, masih menjadi istilah yang universal. Oleh karena itu, penjelasan terkait assessment ini penting untuk dipahami bagi seorang calon guru. Pengertian asesmen sebetulnya sangat banyak sekali, di antaranya para tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai asesmen. Di antaranya ada Stiggins tahun 1994 dan menurut Kumano tahun 2001. Stiggins mengartikan asesmen adalah sebagai penilaian proses, kemajuan, dan hasil belajar siswa. Dan menurut Kumano, asesmen ini adalah proses dari mengumpulkan data yang mana data itu menunjukkan perkembangan dari belajar siswa. Nah, di dalam asesmen ini kita memiliki 2 poin penting, di antaranya adalah ada istilah proses dan juga ada istilah hasil belajar. Yang mana proses dan hasil belajar ini akan menggambarkan terkait perkembangan dan juga kemajuan dari belajar siswa. Nah, kita sudah mengenal istilah penilaian maupun assessment. Nah, apa sih perbedaan dari istilah penilaian dan juga assessment? Di dalam bahasa Inggris, assessment itu memang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya adalah penilaian. Namun, secara di dalam dunia pendidikan, penilaian dan assessment ini merupakan dua istilah yang berbeda. Penilaian dan asesmen ini dikatakan berbeda didasarkan kepada landasan filosofis masing-masing istilah ini. Untuk penilaian, ini hanya lebih menekankan kepada hasil belajar siswa saja. Namun untuk asesmen, ini menekankan pada proses dan juga hasil belajar. Baik, untuk asesmen ini sebetulnya dibagi lagi, ada asesmen sumatif dan juga ada asesmen formatif. Untuk asesmen sumatif, biasanya ini dilaksanakan di akhir pembelajaran, maksudnya di akhir semester. Misalnya adalah ujian akhir sekolah, kemudian ujian nasional, ini termasuk ke dalam asesmen sumatif. Karena kenapa? Dari asesmen ini, dari kegiatan ini akan menghasilkan angka, akan menghasilkan tingkatan, yang mana angka itu akan dimanfaatkan untuk menentukan penampilan siswa. Dan akhirnya akan didapatkan keputusan-keputusan pada asesmen sumatif, yang mana akan digunakan untuk menentukan penghargaan pada siswa di akhir masa pembelajaran. Nah, selain asesmen sumatif, ada juga asesmen formatif. Ini lebih menekankan kepada prosesnya. Misalnya adalah ujian harian yang dilaksanakan secara periodik, secara berkala, ataupun ujian pretest, post-test yang dilakukan secara periodik, maka kita akan mendapatkan grafik atau kita akan mendapatkan gambaran terkait perkembangan hasil belajar yang didapatkan oleh siswa. Jadi, asesmen formatif ini adalah kegiatan yang memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Asesmen sumatif disebut juga sebagai assessment of learning, dan asesmen formatif disebut juga sebagai assessment for learning. Baik, terima kasih penjelasan mengenai asesmen, semoga bermanfaat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi evaluasi. Perkenalkan, nama saya Afil Putri Esminia, NIM 42014418013. Nah, jurnal yang pertama itu adalah model evaluasi kinerja dosen, pengembangan instrumen untuk mengevaluasi kinerja dosen. Autornya seperti yang bisa dilihat, dan ini diterbitkan tahun 2017 dengan menggunakan teknik pengambilan data itu angket yang diberikan kepada mahasiswa dan dosen mengenai kinerja dosen. Dan evaluasi
yang dibahas ini, evaluasi kinerja dosen itu merupakan penilaian sesuai dengan kinerja dosen yang telah dilakukan selama proses perkuliahan. Penilaian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang praktik penilaian, sehingga pengelola pendidikan tinggi itu bisa memastikan bahwa perkuliahan itu dapat berjalan dengan baik. Menurut Burke ini, penilaian kinerja itu dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan pengamatan yang sistematik atau teratur untuk membuat keputusan tentang individu. Nah, keputusan itu tadi apakah kinerja dosen itu baik sama perkuliahan atau tidak. Selanjutnya adalah jurnal yang kedua, Evaluation of Online Learning in Natural Science for Junior High School, atau evaluasi pembelajaran online dalam mata pelajaran IPA di SMP. Autornya bisa dilihat dan jurnal ini terbit pada tahun 2020. Teknik pengambilan datanya itu kuesioner and interview kepada siswa SMP itu sendiri. Nah, evaluasi yang dibahas ini adalah evaluation model framework is more comprehensive to guide planning, implementation, and assessment, especially in learning programs. Jadi, evaluasi ini merupakan panduan untuk merencanakan, mengimplementasikan, menilai, itu terutama pada proses pembelajaran. Nah, evaluasi yang pada jurnal ini juga menggunakan metode dengan CIPP atau konteks, input, proses, dan produk. Konteksnya ini adalah isinya itu pembelajaran, terus input itu sumber dayanya, proses itu mengenai proses selama pembelajaran, dan produknya ini adalah hasil pemahaman dari siswa itu dan bagaimana kinerja guru dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah rancangan tes dan evaluasi fisika yang informatif dan komunikatif pada materi kinematika gerak lurus. Autornya seperti yang bisa dilihat, dan tahun terbitnya ini tahun 2016. Teknik pengambilan datanya tes uji coba di kelas 10 SMA. Evaluasi yang dilakukan pada jurnal ini tuh evaluasi pada materi kinematika gerak dengan menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman siswa kelas 10 tersebut. Pada jurnal ini juga evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai validitas bantuan untuk memvalidasi mengenai tes yang sudah dilakukan dan teori mengenai penilaian tersebut yang dikembangkan oleh dosen ahli pembelajaran. Selanjutnya ada evaluasi implementasi pendidikan karakter pada pembelajaran fisika di MAN Yogyakarta 1. Autornya seperti bisa dilihat dan tahun terbitnya itu 2016. Tekniknya dokumentasi, tes, kuesioner, observasi, wawancara, dan triangulasi. Nah, triangulasi ini mengambil data dari beragam sumber seperti itu. Nah, evaluasi yang dibahas adalah evaluasi untuk menilai bagaimana penerapan karakter di MAN Yogyakarta 1. Evaluasi ini juga sangat penting untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan diterapkannya pendidikan karakter oleh siswa di MAN Yogyakarta khususnya pada pembelajaran fisika. Nah, yang terakhir adalah strategi evaluasi program praktikum fisika dasar. Autornya seperti yang bisa dilihat dan tahun terbitnya itu tahun 2018. Teknik pengambilan datanya ini sama seperti sebelumnya dan dianalisis itu secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Evaluasi yang dibahas pada jurnal ini itu adalah evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Nah, praktikum ini kan dilakukan melalui beberapa tahap seperti perencanaan, penjadwalan, penyiapan sarana dan prasarana, penyiapan modul, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu diperlukan dukungan informasi yang evaluatif, yang itu berorientasi pada manajemen kegiatan yang baik kayak gitu. Nah, ini juga dilakukan pendekatan evaluasi CIPP yang tadi sudah dijelaskan. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.